Wali Kota Maidi pastikan program prioritas berjalan lancar. Serba-serbi rangkaian hari jadi Kota Madiun ke-107 tahun. Kesiapsiagaan personil gabungan pastikan pengamanan tradisi Suro dan Suran Agung 2025. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Deslia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Wali Kota Madiun Dr. Maidi intens turun ke lapangan, mulai dari goes pantau program prioritas hingga penyerahan santunan JKK-JKM. Pemkot juga berkomitmen atasi sampah dengan menggandeng Institut Teknologi 10 November Surabaya untuk optimalkan TPA Winongo menuju target zero sampah 2027. Sementara itu, 91 warga penerima RTLH dan 55 penerima jambanisasi resmi menerima bantuan sosial untuk peningkatan kualitas hidup. Dagunya dibuka dulu, pandangan ke depan, kendorkan semua. Wali Kota Madiun Dr. Maidi beserta jajaran mengawali kegiatan lapangan dengan olahraga bersama di kawasan Rawabening pada Senin 23 Juni 2025. Kegiatan dilanjutkan dengan goes menyusuri sejumlah titik strategis yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah kota. Rangkaian kegiatan diawali dengan takziah ke rumah salah satu warga yang berduka. Dalam kesempatan itu, Dr. Maidi turut menyerahkan santunan jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM kepada ahli waris, sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap perlindungan sosial tenaga kerja. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Kelurahan Taman untuk meninjau lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan dapur gizi, guna mendukung program makan bergizi gratis bagi masyarakat rentan. Selain itu, Wali Kota juga meninjau sejumlah aset milik pemerintah kota yang tersebar di beberapa titik. Aset-aset tersebut rencananya akan diperbarui agar dapat kembali dimanfaatkan secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kegiatan berlanjut ke Kelurahan Manis Rejo untuk meninjau kesiapan lomba program Kampung Iklim atau Proklim tingkat nasional. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan teknis dan partisipasi aktif warga dalam menciptakan lingkungan yang hijau, bersih, dan adaptif. Sebagai penutup, Wali Kota mengunjungi P2L Lestari di Kelurahan Manguharjo, meninjau langsung pemanfaatan pekarangan dan ikut melakukan penanaman pohon sebagai dukungan terhadap ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi permasalahan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Bertempat di ruang 13 Balai Kota Madiun, Rabu 25 Juni, Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun, Sekda Suka Dwi Handiarto, dan sejumlah jajaran OPD menerima kunjungan dari perwakilan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Agenda utama pertemuan ini adalah pemaparan hasil kajian FS Landfill Mining Zona Pasif Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Winongo yang telah dilakukan oleh ITS. Kajian tersebut mencakup analisa kondisi TPA Winongo, termasuk parameter penilaian yang meliputi komposisi sampah, potensi daur ulang, dan dampak lingkungan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memberikan apresiasi atas kajian yang dilakukan oleh ITS yang mana sejalan dengan apa yang telah dilakukan pemerintah Kota Madiun selama ini. Wali Kota juga memaparkan hasil pengamatan lapangan, di mana ditemukan ada jenis tanaman yang potensial ditanam seperti bonsai. Di samping itu, untuk mendukung pengelolaan sampah dari hulu, Pemkot berencana menata ulang seluruh tempat pembuangan sampah atau TPS. Pemerintah Kota Madiun menargetkan pencapaian zero sampah pada tahun 2027. Untuk itu, pendampingan dari berbagai pihak sangat diharapkan agar kajian teknis maupun implementasi berjalan optimal. Jadi TPA nanti akan didampingi oleh ITS, para ahli-ahli, guru-guru besar. Itu insya Allah nanti dalam tahun ini, 1 tahun ini untuk pembuatan tempat wisata yang ada di TPS, guru-guru besar akan dampingi di Kota Madiun, akan mendampingi. Ya, mudah-mudahan hari ini sudah pemaparan, sudah hasil penelitiannya disampaikan, ada kekurangannya apa dan harus diapakan, yang hemat seperti apa, yang kira-kira nanti menarik jenis tanamannya apa, itu sudah dikaji sama ITS. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Komitmen pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus ditunjukkan melalui program sosial. Salah satunya diwujudkan melalui sosialisasi dan penandatangan virtual account atau VA, penerimaan bantuan sosial untuk program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH dan Jabanisasi tahun 2025. Acara ini digelar oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Kota Madiun ini berlangsung pada Senin 24 Juni 2025 di Aula Kantor Kecamatan Mangunarjo. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota melakukan penyerahan bantuan secara simbolis kepada penerima bantuan RTLH dan Jabanisasi dari 3 kecamatan di Kota Madiun. Total terdapat 91 penerima bantuan RTLH, masing-masing sebesar 15 juta rupiah dan 55 sasaran program Jabanisasi dengan nominal bantuan 7,5 juta rupiah per keluarga. Wali Kota dalam sambutannya menekankan pentingnya pemanfaatan bantuan dengan sebaik mungkin demi kehidupannya berkelanjutan. Program ini merupakan salah satu upaya nyata pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak dan sanitasi yang memadai. Wali Kota juga meminta Dinas Perkim untuk terus mendata dan menindaklanjuti rumah-rumah yang belum memenuhi syarat kelayakan huni agar segera ditangani pada program berikutnya. Dengan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat, diharapkan program RTLH dan Jabanisasi tahun 2025 ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran demi menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh warga Kota Madiun. RTLH Kota Madiun, rumah-rumah yang tidak layak huni, hari ini semuanya perbaiki. Masih kurang 90 sekian. Ini tadi saya cukupi semua, kita selesaikan semuanya. Jadi orang-orang biar ikut bahagia lah. Kota ini rame, dia di rumah harus bahagia. Tidak boleh orang Madiun tidak bahagia melihat orang banyak datang ke sini. Dia juga harus bahagia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rangkaian hari jadi ke-107 Kota Madiun terus bergulir. Kali ini dimeriahkan dengan parade drum band, Madiun Creative Fest, yoga massal, dan aksi peduli lingkungan. Tak hanya itu, suasana religi terus dihidupkan dengan pengajian bersama Gus Ikdam. Informasi ini kami rangkai dengan pembekalan dan pelepasan 267 atlet ke Porprov Jawa Timur oleh Wali Kota. Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD hadir menyaksikan parade drum band dan street military drum band yang digelar untuk memeriahkan hari jadi ke-107 Kota Madiun, Jumat 20 Juni 2025 sore. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasinya terhadap penampilan para pelajar yang menunjukkan semangat dan kreativitas luar biasa. Parade yang mengambil rute dari Pahlawan Street Center atau PSC hingga Stadion Wilis Kota Madiun ini diikuti oleh 15 peserta, terdiri dari 13 SMP negeri yang ada di Kota Madiun, serta SMK Penerbangan Lanut Islah Yudi dan SMA Taruna Angkasa. Kegiatan ini menjadi ajang unjuk kebolehan para pelajar dalam memainkan alat musik drum band dengan formasi atraktif yang penuh semangat. Selain itu, parade ini juga menjadi bagian penting dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, disiplin, serta kebanggaan terhadap Kota Madiun. Ratusan masyarakat memadati sepanjang rute parade untuk menyaksikan langsung penampilan para peserta. Parade drum band ini menjadi salah satu agenda puncak dalam rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Madiun tahun 2025 yang mengusung semangat kebersamaan dan kemajuan kota berbasis kreativitas anak muda. Anak-anak itu potensinya luar biasa. Jadi saat ini ditampilkan di tubuh masyarakat, saat itu juga tanpa latihan, tapi hasilnya itu. Artinya apa? Anak-anak itu profesional banget. Nah, kondisi-kondisinya yang nantinya kegiatan berikutnya akan justru kita tingkatkan sehingga biar malah lebih menarik. Hari ini cukup menarik sekali. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Semarak kreativitas mewarnai Pahlawan Street Center Jumat 20 Juni malam saat Wali Kota Madiun Dr. Maidi secara resmi membuka Madiun Creative Fest. Acara ini menjadi etalase kebudayaan yang tak hanya menampilkan potensi lokal, tetapi juga menggandeng dunia internasional. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi menegaskan komitmen pemerintah Kota Madiun dalam menjadikan PSC sebagai pusat kegiatan utama kota. Terpisah, Konsul India untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah Manoj Baj turut memberikan sambutan dan doa bagi Kota Madiun. Ia menyampaikan harapan agar kota pendekar terus berkembang dan dikenal dunia.
Rangkaian acara Madiun Creative Fest malam itu begitu beragam. Mulai dari pertunjukan tari tradisional Nusantara, tarian India yang memukau, parade busana penuh warna, hingga penampilan musik dari band lokal. Kehadiran gestar Sasha Arkisna menjadi puncak hiburan yang menggemparkan panggung PSC dan mengundang antusiasme ribuan warga yang memadati lokasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-107 Kota Madiun tahun ini berlangsung meriah dan penuh makna. Tidak hanya berfokus pada seremoni, rangkaian acara kali ini juga mengedepankan kesehatan masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu acara yang menarik perhatian adalah peringatan Hari Yoga Sedunia yang digelar di Stadion Wilis, serta kunjungan ke tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo bersama Konsul India dan artis nasional Anjasmara. Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama jajaran organisasi perangkat daerah turut serta dalam kegiatan yoga massal di Stadion Wilis. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan positif tersebut. Seusai kegiatan yoga, rombongan melanjutkan agenda dengan mengunjungi TPA Winongo. Dalam kunjungan ini, Wali Kota Maidi mengajak Konsul India dan Anjasmara berkeliling gunung sampah menggunakan jeep. Perjalanan ini menjadi simbol ajakan untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan. Sebagai penutup kunjungan, Wali Kota Maidi bersama tamu melakukan penanaman pohon di kawasan TPA sebagai bentuk komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Wali Kota Madiun menegaskan bahwa peringatan ulang tahun Kota Madiun harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu menjadi inspirasi dan dorongan untuk terus membangun Kota Madiun yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Semarak Hari Jadi ke-107 Kota Madiun dan peringatan 19 tahun DNY Skincare diwarnai dengan kegiatan bertajuk mengaji dan berbagi bersama Gus Ikdam yang digelar di kawasan Pahlawan Street Center Madiun pada Jumat malam 27 Juni. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama jajaran pemerintah Kota Madiun, unsur Forkopimda, owner DNY Skincare Deni Rahmawati, serta tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat. Ribuan jamaah memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian acara yang berlangsung khidmat. Acara diawali dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan rasa syukur atas Hari Jadi Kota Madiun dan ulang tahun DNY Skincare. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng secara simbolis. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyampaikan sambutan dan ucapan terima kasih atas kehadiran Gus Ikdam di tengah masyarakat Kota Madiun. Kegiatan dilanjutkan dengan tausiah dari Gus Ikdam yang disambut antusias oleh jamaah yang hadir, terutama kalangan muda. Selain mempererat ukhuwah Islamiyah, acara ini juga menjadi momentum memperkuat hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam membangun Kota Madiun yang seimbang secara pembangunan fisik maupun spiritual. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memberikan pembekalan sekaligus motivasi kepada para atlet dan ofisial Kota Madiun yang akan berlaga dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 9 di Kota Malang. Kegiatan tersebut berlangsung Selasa malam 25 Juni di Gor Wilis dan diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai cabang olahraga. Dalam kesempatan itu, Dr. Maidi secara simbolis menyematkan jaket kontingen kepada perwakilan atlet sebagai bentuk pelepasan dan dukungan moral dari pemerintah daerah kepada para pejuang olahraga Kota Madiun. Pada Porprov kali ini, Kota Madiun mengirimkan 267 atlet dan 77 official untuk bertanding di 39 cabang olahraga dengan target meraih 44 medali emas, 59 perak, dan 62 perunggu.
Ketua KONI Kota Madiun Edwin Susanto menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari pemerintah kota. Sementara itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengingatkan pentingnya menjaga semangat dan kekompakan selama kompetisi berlangsung. Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan olahraga di daerah, Dr. Maidi juga menegaskan bahwa Kota Madiun siap menjadi tuan rumah untuk event olahraga ke depan, dengan dukungan penuh dari pimpinan daerah dan semangat juang tinggi dari para atlet. Kontingen Kota Madiun siap mengukir prestasi di Porprov Jatim 9. Insya Allah 50 medali emas targetnya. Saya siapkan ribetnya 60 emas. Jadi 40 kali 60 itu berarti 2,4. Tak siap nih kabeh pokoknya. Wis tinggal mulai ke emas langsung dapat ribet. Ya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ribuan personil gabungan jajaran TNI Polri, pemerintah kota dan perwakilan perguruan pencaksilat disiagakan untuk menjaga keamanan perayaan tradisi Suro dan Suran Agung. Tak hanya itu, Pemkot Madiun juga menggelar rapat koordinasi dan memasang CCTV di berbagai titik. Sementara itu, inflasi terkendali dengan deflasi 0,35% berkat digitalisasi dan inovasi sektor pertanian. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri High Level Meeting HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Madiun Triwulan 2 yang digelar sebagai upaya untuk mengawal kestabilan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menyampaikan bahwa pada bulan Mei 2025, Kota Madiun mencatatkan deflasi sebesar 0,35% secara kumulatif dari Januari hingga Mei 2025. Inflasi Kota Madiun tercatat 0,88%, masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional, sehingga Kota Madiun memiliki ruang aman sebesar 0,62%. Deflasi tersebut dipengaruhi oleh penurunan harga pada kelompok pengeluaran makanan dan transformasi pasca Lebaran. Komoditas utama penyumbang deflasi antara lain cabai rawit dan bawang merah. Dalam arahannya, Wali Kota menekankan pentingnya peran teknologi informasi (IT) dalam pengendalian inflasi, khususnya untuk memantau siklus panen dan kebutuhan pasar. Dirinya menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara konvensional. Diperlukan inovasi dan sinergi lintas sektor, termasuk pemanfaatan teknologi. Wali Kota menutup pertemuan dengan pesan agar Kota Madiun terus bersikap dinamis dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat kedaulatan pangan, dan mempercepat digitalisasi pertanian. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Menyambut datangnya bulan Muharram 1447 Hijriah, pemerintah Kota Madiun menggelar rapat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi, didampingi Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun, bertempat di kantor Kecamatan Kartoharjo, Selasa 24 Juni. Rapat dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta perwakilan dari TNI Polri. Fokus utama koordinasi ini adalah memastikan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat selama bulan Muharram dapat berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif, khususnya dalam menghadapi potensi keramaian seperti kirab, pengajian akbar, maupun kegiatan budaya lainnya. Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta peran aktif masyarakat dalam menjaga ketentraman wilayah. Dirinya meminta seluruh perangkat daerah hingga tingkat RT dan RW untuk peka terhadap situasi lingkungan dan segera melapor jika ditemukan potensi gangguan keamanan. Orang nomor 1 di Kota Madiun ini menambahkan bahwa perayaan Muharram harus dimaknai dengan cara yang edukatif dan damai. Wali Kota mengapresiasi keterlibatan pemuda dalam menjaga kondusivitas selama momen keagamaan berlangsung. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Menjelang perayaan tradisi Soroan dan Suran Agung 2025, jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, serta perwakilan perguruan pencaksilat dari wilayah kota dan Kabupaten Madiun menggelar apel gelar pasukan Operasi Aman Suro 2025 di alun-alun Kota Madiun, Rabu 25 Juni. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pengamanan seluruh rangkaian kegiatan budaya dan keagamaan yang menjadi tradisi tahunan masyarakat Madiun dan sekitarnya. Apel dipimpin langsung oleh Dirsamapta Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dr. Andes Budi Karyono. Turut hadir Wali Kota Madiun Dr. Maidi, Bupati Madiun dan Rem 081 Dirut Sahajaya, Dandim 0803 Madiun, Kapolres Madiun Kota, serta jajaran organisasi perangkat daerah atau PD terkait. Dalam amanat Kapolda Jawa Timur yang dibacakan oleh Kombes Pol Budi Karyono, ditegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen dalam menjaga kondusivitas keamanan daerah selama perayaan Suroan berlangsung. Operasi Aman Suro 2025 akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, mencakup pengamanan arus lalu lintas, patroli terpadu, hingga penjagaan di titik-titik vital serta lokasi kegiatan utama. Ribuan personil gabungan telah disiagakan termasuk dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Dengan pengamanan yang maksimal, diharapkan masyarakat dan seluruh perguruan pencaksilat dapat melaksanakan kegiatan secara tertib dan damai serta kondusif. Yang dilibatkan 950 gabungan dari TNI, Polri, serta stakeholder yang lainnya. Titik yang rawan saya pikir sudah di-plotting sama Polres Madiun Kota. Jadi ada tempat-tempat yang sudah di. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Menjalankan apa ini aman. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memimpin langsung apel kesiapsiagaan Aman Suro pada Kamis malam 27 Juni di halaman Balai Kota Madiun. Apel ini diikuti oleh jajaran personel dari pemerintah Kota Madiun sebagai bentuk kesiapan bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama peringatan Malam 1 Suro. Dalam arahannya, Dr. Maidi menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan Kota Madiun selama ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Ia meminta agar situasi kondusif ini tetap dijaga bersama. Dr. Maidi menegaskan bahwa Kota Madiun tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berusaha menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, apel ditutup dengan plotting petugas pengamanan dari unsur Pemkot yang akan disebar ke berbagai titik strategis di wilayah Kota Madiun. Penempatan personil ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Malam Suro berlangsung aman, tertib, dan lancar. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Nanti juga ada penyekatan di Patung Pecel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, menyampaikan selamat HUT yang ke-107 bagi Kota Madiun. Berbudaya, berkarya, dan mendunia. Luar biasa misi besar Kota Madiun untuk tetap menguatkan budaya Jawa Timur, budaya Indonesia, tetap mengembangkan karya nyata dan bagaimana Madiun mendunia. Mudah-mudahan cita-cita besar ini mendapat kemudahan untuk bisa mencapai sesuai dengan yang dicita-citakan. Masyarakat Madiun tetap guyup rukun, bahagia, sejahtera. Selamat sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Wali Kota Madiun Dr. Maidi meresmikan Pasar Kawak Gedongan dan Fasum hasil CSR Hermina pada Minggu 22 Juni di Lapak Gedongan Winongo, Kecamatan Manguharjo. Peresmian yang dibalut suasana tempo dulu menjadi bagian dari langkah nyata pemerintah Kota Madiun dalam merawat budaya sekaligus mendorong geliat ekonomi kerakyatan. Suara gamelan dan sinden mengiringi awal acara menghadirkan nuansa jadul yang khas.
serta penampilan tari tradisional oleh para ibu PKK Mahesa se-Kecamatan Manguharjo turut meriahkan peresmian yang berlangsung khidmat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Kota Madiun Yuni Setiawati Maidi didampingi Wakil PKK Kota Madiun Delina Mahardika, jajaran OPD Kota Madiun serta Ketua Yayasan RS Hermina. Dalam sambutannya, Dr. Maidi juga memberikan apresiasi terhadap RS Hermina atas kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun kota yang ramah dan berdaya saing. Wali Kota Dr. Maidi mengatakan Kampung Jawa yang di Lapak Gedongan akan menjadi rute wisata baru, jadi pusat cari jajanan jadul yang ada di Kecamatan Manguharjo. Peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng dan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya operasi Pasar Kawak Gedongan serta peresmian fasilitas umum hasil program CSR Hermina, yaitu berupa toilet umum. Pembelian jajanan kawak dilakukan menggunakan bambu sebagai alat transaksi. Pasar kawak ini akan dibuka setiap hari Minggu sebagai upaya pelestarian budaya sekaligus mendukung perputaran ekonomi masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pertemuan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS menjadikan bukti pemerintah Kota Madiun peduli terhadap kesehatan pekerja. Forum ini berlangsung pada Senin 23 Juni di Ballroom Aston Hotel Madiun. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan tema Pekerja Sehat, Perusahaan Kuat, Sinergi untuk Indonesia Hebat. Acara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Dr. Maidi, Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun, Ketua PKK Kota Madiun Yuni Setiawati Maidi, bersama Wakil Ketua PKK Delina Mahardika dan Dharma Wanita Kota Madiun. Turut hadir pula Ade Rai sebagai narasumber, Kepala BPJS Cabang Kota Madiun Diah Puspitasari, Forkopimda, dan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait, serta seluruh undangan yang hadir. Dalam sambutannya, Wali Kota fokus dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, serta peran BPJS dalam menjalankan program jaminan kesehatan berjalan lancar. Karena itu, Pemkot Madiun berkomitmen menjamin kesehatan pekerja dan masyarakat lewat program-program kesehatan. Selain itu, dalam giat tersebut, dilakukan penyerahan 15 sertifikat dengan kategori yang rutin mendaftarkan tenaga kerja dan rutin melaporkan anggaran setiap bulannya. Kemudian acara beralih ke sesi tanya-jawab, bersama narasumber Ade Rai yang mengajak Gen Z dan milenial hidup sehat dengan rutin makan telur. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat kepada Ade Rai dan Wali Kota Madiun sebagai bentuk apresiasi sinergi antara BPJS dengan pemerintah. Semua masyarakat Madiun itu sudah saya bayar lunas. Jadi kalau masyarakat Madiun kita enak dan sebagainya, segera aja ke rumah sakit. Jadi artinya apa? Semuanya kita jamin. Jangan sampai bahwa orang itu sakit. Kalau orang itu sakit, semua yang dimiliki potensi itu sudah tidak ada artinya. Tapi kalau orang itu sehat, ya paling tidak dia bisa menjalankan kehidupannya, menjalankan pekerjaannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Salam kemanusiaan. Kegiatan Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara 3 Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun secara resmi ditutup pada Selasa 24 Juni di Ngerowo Bening. Acara diikuti 172 orang siswa dari 52 perwakilan sekolah, berlangsung meriah dan menjadi momen penting dalam pembinaan generasi muda yang sehat, cerdas, dan kreatif. Kegiatan ditutup dengan penampilan tari Solah Mediunan dari perwakilan Duta Remaja, yaitu Raffi Adi Pradana dari SMA Negeri 5 Madiun dan Syal Sabila Rizkite dari SMA Negeri 1 Madiun. Penampilan tersebut menjadi simbol kolaborasi dan semangat pemuda Madiun dalam melestarikan budaya lokal, serta disaksikan secara langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun. Turut hadir pula seluruh kepala sekolah dan seluruh OPD terkait. Dalam sambutannya, Dr. Maidi menyampaikan apresiasi atas semangat panitia dan antusiasme para peserta, bahwa kegiatan seperti ini menjadi pengalaman berharga yang tidak semua siswa dapat rasakan. Oleh karena itu, Wali Kota Madiun memberikan arahan dan siap berkomitmen untuk mendampingi seluruh peserta sampai
naik ke jenjang lebih tinggi hingga tingkat nasional. Dalam acara tersebut juga diumumkan peraih juara umum dari masing-masing kategori. Golongan Wira dimenangkan oleh SMA Negeri 5 Madiun. Juara umum golongan Madya dimenangkan oleh MTSN Kota Madiun. Dan juara umum golongan Mula dimenangkan oleh SDN 03. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Ajang Education Award 2025 digelar meriah di Ballroom Aston Hotel Madiun, Rabu 25 Juni dalam rangka ulang tahun Radar Madiun ke-26 tahun. Dihadiri langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti, dan Bupati Pacitan Indra Tanur Bayu Aji, serta para tamu undangan dari berbagai elemen pemerintahan dan lembaga pendidikan. Tak sekedar ajang penghargaan, kegiatan ini juga menjadi forum silaturahmi yang mendorong sinergi pendidikan. Kota Madiun pun tampil gemilang dengan meraih penghargaan bergengsi di bidang pendidikan. Usai menerima penghargaan, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan bahwa capaian ini bukan hanya milik Kota Madiun, tetapi juga hasil kolaborasi seluruh daerah di Madiun Raya. Salah satu inovasi yang mendapatkan perhatian besar adalah digitalisasi pendidikan yang ada di Kota Madiun, tepatnya di tingkat SMP. Program belajar menjadi pelopor penggunaan sistem digital berbasis Google dalam pengelolaan organisasi sekolah. Kota Madiun beserta bupati sekitarnya punya keunggulan masing-masing. Keunggulan itu harus kita tingkatkan sehingga bermanfaat di Madiun Raya khususnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti penyambutan kepulangan jemaah haji asal Kota Madiun Kloter 52 yang tiba di asrama haji pada Jumat 27 Juni malam. Sebanyak 152 jemaah tergabung dalam kloter ini disambut hangat oleh keluarga, kerabat, serta jajaran pemerintah Kota Madiun. Kehadiran Wali Kota Madiun Dr. Maidi beserta Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun menambah hangatnya suasana penyambutan. Dr. Maidi tampak menyapa dan menyalami para jemaah satu persatu, sembari menyampaikan ucapan selamat atas selesainya rangkaian ibadah haji yang telah dijalani. Dalam sambutannya, Dr. Maidi mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas kembalinya seluruh jamaah dalam kondisi sehat dan lengkap. Orang nomor 1 di Kota Madiun ini juga mendoakan agar seluruh jamaah menjadi haji yang mabrur. Kepulangan ini menjadi momen yang penuh makna bagi masyarakat Kota Madiun, sekaligus bukti nyata sinergi pemerintah dengan masyarakat dalam mensukseskan ibadah haji tahun 2025. Pemerintah Kota Madiun berharap agar semangat spiritual dan kebersamaan yang dibawa para jamaah dapat menular ke lingkungan sekitar, serta menjadi inspirasi bagi warga lain untuk memperdalam keimanan dan ketakwaan. Alhamdulillah haji Kota Madiun pulang, berangkat, kita doakan pulang semuanya lengkap. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya, sehingga kita ada jamaah memperkuat Kota Madiun, khususnya memberikan doa, memberikan bantuan doa untuk yang pulang dari haji ini. Mudah-mudahan nanti Kota Madiun itu mulai dari pembangunannya, kegiatan keagamaannya semakin lama semakin maju, dan malah semakin kita perkuat dengan banyaknya jamaah yang pulang pada hari ini yang menjadi haji yang mabrur. Insyaallah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Baik hadirin sekalian yang berbahagia, rangkaian acara penyambutan jamaah haji Kota Madiun. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Acara hadir jadi Kota Madiun sangat menarik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Selamat Hari Jadi Kota Madiun ke-107 tahun. Berkarya, berbudaya, mendunia. Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.